Dari sekian banyak aliran sesat yang ada, yang paling marak perkembangannya ada 3. Siapa? Yang pertama Wahabi. Wahabi ini hampir seluruh titik di Indonesia ada Wahabinya. Gak ada daerah yang gak ada Wahabinya. Saya seminggu yang lalu ditanya, Jumat yang sebelumnya ditanya di Bima, Nusa Tenggara Barat, Pak Kiai, kenapa Wahabi itu ada di mana-mana? Saya bilang, karena Wahabi itu tanduk setan. Di mana ada setan, ada Wahabi di situ. Karena tanduknya. Ini di mana-mana. Ini Wahabi. Di Medan ini Wahabi punya lembaga pendidikan pesantren ya, pesantren atau perguruan tinggi. Mereka kalau bikin lembaga namanya As-Sunnah. Kemudian di Medan ini juga ada Ma'had Abu Ubaidah ya. Kemudian kalau punya masjid, masjid mereka dikasih nama Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Abu Ubaidah, Ubay bin Ka'ab, di mana-mana. Nah, yang kedua, yang juga marak di negeri kita, ini Syiah. Kalau Syiah ini biasanya berkembang di daerah-daerah yang ada perkampungan Habib. Kalau ada daerah-daerah Habibnya ramai, Syiahnya ramai. Karena sasaran utama Syiah itu Habib yang diajak ke dalam. Kemudian selain Syiah, ya, yang juga marak ini HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, jadi banyak aliran sesat. Cuma 3 ini paling marak di negeri kita. Nah, di dalam hadis tadi Rasulullah SAW bersabda, setelah aku meninggal banyak perbedaan pendapat. Kalau Rasulullah masih ada perbedaan pendapat, ini gampang. Kita tanya pada beliau, dijelaskan, ini salah, ini benar, selesai. Kalau Rasulullah sudah wafat, maka bagaimana? Di sini Rasulullah memberikan rambu-rambu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Maka berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi, ketika terjadi perbedaan pendapat, muncul aliran-aliran, Rasulullah SAW memerintahkan kita merujuk pada sunnah. Kira-kira dari aliran-aliran ini yang sesuai dengan sunnah Rasul, sunnah khulafaur rasyidin itu yang mana? Nah, yang sesuai ini namanya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah ini artinya pengikut sunnah Rasul, jamaah ini artinya jamaatus sahabah, terutama khulafaur rasyidin. Aliran-aliran sesat itu ada ciri-cirinya, saudara. Ada. Contohnya Wahabi ya. Karena Wahabi ini paling marak. Ini ada hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Innama atakhawwafu 'alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang membaca Al-Quran. Nah, ini baca Quran. Padahal baca Quran ini kan termasuk ibadah paling baik. Tapi Rasulullah khawatir. Dan kita semua kan baca Quran kan. Paling enggak kalau kita ini sholat, ya baca Quran. Ini mengapa dikhawatirkan? Ini berarti Qurannya luar biasa, saudara. Bacaan Qurannya bagus. Kalau perlu dia hafal Quran. Qurannya Masya Allah. Makanya dalam hadis ini disebutkan hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaihi. Hingga ketika orang tersebut kelihatan indah karena Al-Quran. Dia kelihatannya indah karena Al-Quran. Mengapa? Menjadi imam sholat. Suaranya merdu. Masya Allah suaranya. Jadi imam sholat di masjid-masjid. Wasara rid'an lil Islam. Dan dia juga menjadi penolong Islam. Kok penolong Islam? Jadi imam.
orang bermakmum pada dia. Kalau perlu dia membuka rumah tahfidz Al-Quran, ngajar orang Al-Quran. Kalau perlu dia berdakwah, ngajak orang kembali pada agama, membangun kesadaran beragama. Tapi walaupun begitu, ini Qur'annya bagus, indah karena Al-Quran, penolong Islam. Ternyata bagaimana? Ghayyarahu ila masyaallah. Dia merubah ajaran Al-Quran itu pada apa yang Allah kehendaki. Mengapa dia rubah? Dia Quran hanya baca, nggak belajar kitab ke pondok-pondok, nggak belajar tafsir kepada para ulama. Al-Quran itu ditafsirkan sendiri. Makanya Al-Quran dirubah. Hukum-hukumnya dirubah. Dia merubah ajaran Al-Quran. Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri. Lalu dia melepaskan dirinya dari ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran dia lempar jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bis-saif. Lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Ini kalau punya pedang. Kalau sekarang ISIS di Irak dan Syria bukan pakai pedang saudara, pakai bom dan pakai senjata api karena punya. Waramahu bisyirki, dan dia tuduh tetangganya dengan syirik. Karena dia ini merubah ajaran Al-Quran, ya, mensyirikkan tetangganya, diserang tetangganya dengan senjata, dibunuh oleh mereka. Nah, artinya apa? Di dalam hadis ini, ciri-ciri aliran sesat di akhir zaman itu tidak harus kelihatan serem, tidak harus kelihatan menyeramkan. Misalnya pakai tato, telinganya sama hidungnya pakai tendek, ya, pakai anting-anting. Nggak harus begitu. Kadang-kadang aliran sesat ini Qur'annya bagus, saudara. Malah dia indah baca Qur'annya kalau jadi imam. Dalam hadis ini, tanda-tanda aliran sesat, pertama baca Qur'an. Qur'annya indah, penolong Islam. Cuma dia merubah ajaran Al-Quran. Mengkafirkan orang, lalu orang dibunuh. Ini aliran sesat yang kafah namanya. Yang sempurna. Kalau Wahabi yang sekarang ini tidak kafah, saudara. Wahabi yang kafah, yang ISIS, yang ngebom itu. Kalau belum ngebom, belum membunuh orang, tidak kafah itu. Ini siapa? Ya Wahabi. Rasulullah SAW ditanya, ya Nabi Allah, ayyuhuma awla bisyirki al-marmi amir rami. Hai Nabi Allah, siapa dari keduanya yang paling berhak dianggap syirik? Yang dituduh syirik, apa yang menuduh? Rasulullah menjawab, balir rami. Justru yang menuduh syirik yang berhak syirik. Yang lebih berhak syirik. Nah, coba kita perhatikan ciri-ciri aliran sesat yang ada di hadis ini. Pertama, Qur'annya bagus. Saya mau tanya, di Medan ini kalau ada masjid, imamnya Wahabi, khotibnya Wahabi, kira-kira bagus apa enggak Qur'annya? Bagus kan? Dan militan pada agama, ngajak orang kembali pada agama. Dan orang ini kira-kira mengkafirkan dan mensyirikkan orang apa enggak? Mengkafirkan kan? Mensyirikkan. Kemudian orang ini, di dalam hadis ini dikatakan merubah ajaran Al-Quran. Lalu karena sudah mensyirikkan, mengkafirkan orang, umat Islam saudaranya diserang dengan pedang. Saya hari Senin yang lalu ceramah di pesantren Al-Quran. Pesantren Al-Quran, apa namanya ya? Salah satu pesantren di Kota Bima. Sebelum ceramah mereka bilang, kami ini Ahlus Sunnah Kiai. Itu ada lambang NU-nya. Kami tiap malam Jumat baca maulid. Karena tiap malam Jumat kami baca maulid Nabi oleh tetangga sebelah yang Wahabi, kami sering dikirimi batu bata terbang ke sini. Saya bilang sama mereka, ini persis dalam hadis. Untungnya mereka cuma punya batu bata. Coba mereka punya molotov, punya bom, dilempar ke sini.